Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lalu Lintas. Hari ini bertemu dengan saya AKP Riana Kusmarlandi Putri dalam Mahameru Podcast. Podcast informatif yang akan memberikan informasi-informasi positif kepada para Sobat Lalu Lintas di Jawa Timur. Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol seru ya terkait dengan lalu lintas, yang mana apabila kita membicarakan lalu lintas, pasti tidak akan menyimpang jauh dengan yang namanya pelanggaran lalu lintas. Sedangkan pelanggaran sendiri tidak mengenal usia, entah dia sudah bekerja, dia mahasiswa, ataupun dia masih duduk di bangku sekolah. Baik untuk yang berusia 17 tahun maupun yang belum berusia 17 tahun. Setiap orang tuh sepertinya kayak punya cerita sendiri gitu tentang pelanggaran lalu lintas. Nah, karena tema yang akan kita bawakan hari ini sangat seru, tentu saya tidak akan sendirian. Saya akan mengundang salah satu sahabat saya yang mana background beliau itu adalah salah satu penyiar radio juga yang terkenal di Surabaya, MC kondangnya Surabaya dan influencer muda di Surabaya. Langsung kita panggil, tidak lain tidak bukan dialah Mas Coki Saputra. Tepuk tangan dulu dong. Mas Coki, halo. Apa kabar? Pagi. Alhamdulillah baik. Mas Assalamualaikum. Coki, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, ini pertama kali loh. Gimana rasanya? Deg-degan gak sih? Kalau ke Polda itu kan selalu nge-MC. Oke. Nah, ya kan? Terus ini baru pertama kali. Loh, ternyata Polda punya podcast ya? Luar biasa kan? Mahameru Podcast nih. Mahameru Podcast. Luar biasa. Luar biasa sekali kan? Niat banget di studionya, bagus loh. Ya, bagus banget. Radio aku kalah bikin kayak begini. Mas Coki, Mas Coki ini kegiatannya apa aja sih sekarang? Sekarang masih siaran. Masih siaran. Sore siaran saya gitu. Kalau dulu siaran pagi nemenin orang berangkat kerja. Kalau sekarang nih saya siarannya nemenin orang pulang kerja. Nemenin gitu. orang pulang kerja. Selalu telepon teman-teman dari ATMC update kondisi jalan kayak gimana. Oke. Setiap hari. Oke. Terus habis itu ya weekend MC. Terus habis itu ya udah kayak gitu olahraga. Mas Coki, ngomong-ngomong hari ini saya mau ngobrol-ngobrol seru nih tentang lalu lintas. Oke. Sebelum kita ke temanya, aku mau nanya dulu sama Mas Coki. Mas Coki kira-kira mengendarai kendaraan bermotor tuh umur berapa sih? Waduh, ini throwback Jujur ya? Jujur ya? Jujur loh ya ini ya? Jujur pakai banget. Kalau ditolong sama ibu polisi, ibu polwan kayak gini harus ngomongnya jujur. Jujur dong. Dulu ya pertama kali kendara motor. Itu SMP loh aku. SMP? Umur berapa? Halo Mas Coki? SMP kalau nggak salah 13 deh. Umur 13, astagfirullah. 12 aku belajar. Oke. Belajar sepeda motor. Oke. 13 dan sumpah ini malu-maluin banget. Karena emang nggak dapet izin dari orang tua. Jangan dicontoh ya temen-temen ya. Dengerin, jangan dicontoh Jangan ya. dicontoh. Dan itu para aku masih sobat inget lalu banget loh, lintas. Mbak Rina. Waktu itu pertama kali aku sepeda motor. Dan itu bohong sama orang tua aku. Ngomongnya itu alasannya adalah mau ngaji padahal nggak main. Terus ada ceritanya nggak kira-kira? Gue kecelakaan loh aku. Astaga. Jatuh. Sumpah, bayangin itu di jalan besar. Tahu ini gak sih yang PG dulu tuh namanya Pasar Turi. Sekarang PGS. Iya. Nah, di situ kan ada jalan gede tuh, ada 4 jalur gitu kan. Aku naik motor sama temen aku, goncengan, dan jatuh keserempet. Kita tuh jatuh dan muka aku, depan aku tuh langsung ban. Jangan dicontoh. Ditiru, itu salah satu bentuk Jangan dicontoh. ya. Dari situ aku akhirnya rasa kayak Oke. sumpah kapo sih. Kapo Kapo Terus itu. aku nanya lagi nih, ya kan selain kecelakaan, kira-kira pernah nggak sih ketemu sama modelan-modelan saya di pinggir jalan, terus kena razia, ataupun ditilang, pernah nggak kira-kira Mas Coki? Ya ampun, ditilang kayak gini. Apa dulu nih tilangnya tuh rahasia dulu? Di razia mungkin? Razia. Ya seperti anak kenakalan remaja pada umumnya ya gitu. Gue kayak berasanya aku tuh nakal banget ya. Seperti dicicipin loh. Ingat banget waktu itu kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA waktu itu mau pulang sekolah. Kelas 2 SMA jelas dong. Punya SIM? Oh, tentu tidak. Tentu tidak. Oke. Gak punya SIM. Terus di depannya stasiun Gubeng.
Itu pulang sekolah sekitar jam 12, jam 1 gitu. Karena ada apa sih, kan kebetulan sekolahku waktu itu full day. Tapi karena ada acara, yaudah kita dipulangin cepet gitu kan. Sepeda motor, habis itu dibawakan di situ kan ada kayak apa sih namanya? Kayak viaduk gitu ya. Nah itu yang dibawa yang stasiun Gubeng Lama itu. Disitulah ada razia. Dak dikduk keringet dingin, gak ngerti mau ngapain. Mau putar balik kan nggak bisa. Kan selalu kayak gitu kan. Dia kan biasa kalau anak-anak nggak punya SIM, nggak punya apa, pasti kan kepengen khawatir banget. Akhirnya ya udah, aku dirazia dan yang nolongin siapa? Guru aku, guru biologi. Waktu itu ada Bu Eni namanya, guru SMA 2. Halo Bu, kalau dengerin ini ya, lihat ini, Ibu pasti ketawa dan malu banget punya murid kayak saya. Habis itu aku udah di pojokan. Dia amanin dulu sama bapak polisi gitu. Bawa SIM gitu. Jelas enggak Pak, aku bilang kayak gitu. Terus kok boleh bawa motor? Iya Pak, disuruh sama orang tua. Aku alasan kayak begitu. Bohong lagi. Ya jelas bohong lah kayak gitu kan. Terus akhirnya ada guruku dateng, naik becak, inget banget. Terus aku bilang, Bu, tolongin saya, Bu, tolongin saya. Akhirnya ditolong sama Bu Eni ini, guru aku ini. Akhirnya diurusin dong. Sepeda motor akhirnya balik. Gitunya ya. Alhamdulillah masih ada malaikat gak percaya. Beneran. Astagfirullahaladzim Mas. Berarti dari zaman sekolah ya. Kamu itu udah bandel dan nakal. Kalau nggak gitu kan nggak ada cerita ya. Kalau nggak kayak gitu nggak ada cerita. Tapi ini terlalu banyak cerita kayaknya. Sumpah, ya, aku Mas, tuh ya? kayak apa ya, setiap zaman sekolah itu selalu ada aja. Dan itu bener-bener pengalaman di razia pertama kali. Dan itu sangat berkesan banget. Dari situ, kalau nggak ada acara di razia itu, kalau nggak, aku nggak pernah kayak dapat teguran kayak gitu. Aku nggak tahu apa pentingnya punya SIM. Oke. Ya nggak? Tapi abis itu nyari SIM nggak? Langsung punya langsung. KTP, langsung aku minta ayahku gitu kan. Buat aku nyari mau SIM gitu. SIM apa? Ya jelas SIM C dulu lah gitu. Terus tes pertama kali di Samsat, apa ya, Samsat Di Kolombo ya? Bukan. Di Satpas. Di Surabaya. Sidoarjo lebih di tepatnya. Sidoarjo. Itu karena rumah kan di Juanda sana gitu Kak. Ngomong-ngomong nih Mas Coki ya. Ha-ha. Tadi kan kita sudah sempet nyinggung nih Mas Coki ditolong namanya malaikat gak bersayap. Yang namanya Bu Eni guru biologi. Bener. Kali ini hari ini kita juga mengundang salah satu narasumber. Beliau seorang wakasek di SMA Negeri 6 Surabaya. Untung bukan Bu Eni ya. Untung bukan Bu Eni. Nanti Mas Coki akan dimarahin lanjut sama Bu Eni di sini ya kan. Ada siapa? Pak Ahmad Musyafik dari SMA Negeri 6 Surabaya. Langsung aja Pak Ahmad, silakan. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Bapak duduk sebelah sini Pak, biar enak di depan kita. Iya, sebelah ini. Nah, bangku ini kosong nih. Bangkunya kosong, kita lengkapi. Boleh Pak, boleh. Dipakai headsetnya juga Pak. Siap. Satu lagi, kalau sudah ada guru, kurang lengkap kalau nggak ada siswanya. Muridnya. Kita undang ya. Marlena Putri, silakan masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Bapak siapa namanya tadi? Bapak Ahmad Musyafik. Bapak Ahmad Musyafik, Wakasek. Kesiswaan. Oke, siap. Oke. Untuk Marlena Putri? Saya siswa SMA Negeri 6 Surabaya. Siswa SMA Negeri 6 Surabaya. Kelas 11. Kelas 11. Berarti tahun depan udah kelas 3 dong ya? Iya. Oh oke. Tapi by the way ada jurusan gak sih? Katanya anak zaman sekarang ada jurusan ya Pak? Oh ada, tapi sekarang kan ada pemilihan kayak minatnya anak di mana. Kalau sekolah 11, tapi yang kelas 3 itu memang masih ikuti K13. Oh jadi baik. Oke. Nah mumpung ada Ibu Polwan kayak begini, tolong Bu disidak Bu Kita Bapak mau ngobrol-ngobrol nih ya Bapak dan Marlena ya panggilannya. Marela. Marela. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang etika berlalu lintas ya Mas Coki ya. Agak berat ya. Agak berat tapi pasti akan seru ya. Akan seru. Yang pertama saya mau nanya dulu nih sama Bapak Wakasek ya kan. Di SMA 6 itu seperti apa sih menurut Bapak tentang etika berlalu lintas dari para siswa-siswinya? Iya, jadi Mbak
Rena, jadi di SMA Negeri 6 Surabaya itu terkait dengan lalu lintas, anak-anak mesti sering kali himbau, tolong yang tidak punya SIM jangan parkir di sekolah, sehingga tidak menumpuk. Kemudian ya, jadi di SMA 6 itu anak-anak yang masuk ke sekolah halaman itu ada pemeriksaan apa dia bawa SIM atau enggak. Luar biasa sekali Mas Coki ya. Termasuk juga surat-surat kendaraan. Kalau memang anak tersebut enggak bawa ya terpaksa tidak boleh parkir di sekolah. Dan kita himbau untuk kelas 11, biasanya kelas 10 sampai kelas 11 ini kan karena mungkin faktor usia ya Mas Yogi ya. Iya betul. Usianya belum 17, belum memiliki SIM. Kita himbau supaya tidak menggunakan kendaraan bermotor. Tapi yang namanya anak sekarang Mas Yogi kucing-kucingan, ya kan? Nggak parkir di sekolah, parkir di luar Pak ya? Nah itu tanpa pantauan kami. Pak Ahmad jangan ngomong anak zaman sekarang, anak zaman dulu juga sama kayak saya nih Pak. Ya kan tadi sudah sempat cerita-cerita sama juga Bapak. Sama aja tinggal lakunya, tapi memang kalau dari sekolah SMA 6 kalau udah punya SIM gitu boleh parkir di area sekolah. Gitu. Kok SMA aku dulu beda ya? Semua jadi satu. Sebenarnya tuh sama aja, cuman Mas Cokinya aja yang terlalu bandel kayaknya ya kan. Terlalu ya kan. Tapi emang kalau masuk sekolah jadi dirahasianya tuh banyak ya jadi gitu begitu ya. anak datang itu kita periksa SIM-nya ada, terus surat-suratnya ada, kalau ada baru boleh masuk. Tapi kalau enggak ada ya terpaksa kadang-kadang orang tuanya kita telepon minta ke anak tersebut untuk mengambil motornya. Itu pasti deg-degannya luar biasa ya Mas Coki ya. Sebelum disidak sama Pak polisi ya disidak dulu sama guru. Disidak dulu sama gurunya, dipanggil orang tuanya pasti ya ampun besok pasti aku nggak boleh naik motor lagi nih kayak gitu. Aku gimana ya gitu. Tapi by the way kamu gimana Marela? Kamu kelas 11 gitu. Kalau ke sekolah bawa kendaraan tuh diantar? Aku kadang diantar, kadang bawa motor sendiri. Jadi kalau kebetulan papa saya angkatan laut, jadi kalau papa lagi dinas di luar pulau, saya terpaksa bawa motor sendiri. Nah tuh udah, berarti nggak punya SIM dong? Tidak. Waduh. Ini gimana nih Pak? Belum punya SIM. Bisa ditilang Bu. Besok ditilang. Belum punya SIM, terus parkirnya di mana dong? Saya parkirnya di Balai Pemuda. Ada clue. Ternyata parkirnya bapak-bapak, para siswa dan siswi yang belum punya SIM di Balai Pemuda. Tapi emang bener SMA 6 seketat itu kalau bawa kendaraan? Jadi banyak adik kelas dan seangkatan saya itu parkirnya juga di Balai Pemuda. Wah Pak, sidak aja Pak ke sana Pak. Sidak aja lah Pak, boleh. Atau nanti mungkin setelah itu sosialisasi mau ngundang dari kami juga boleh. Kita ceramahin mereka bareng-bareng ya kan Bapak ya. Tanyain dong, pernah ketilang nggak? Pernah nggak? Enggak. Oh Mas, masih untung. Masih berarti untung ya? Belum ya? Bukan enggak ya, masih habis ini kamu kena tilang lo jangan. Habis ini ya. Nanti Mas Coki yang membantu. Oke, Mas Coki yang Bisa. membantu. Kebetulan kan podcast ini hadir ya, biar kita tuh kenal dengan orang dalam. Nah, lebih enak. Iya kan? Tapi balik lagi, kenal sama orang dalam boleh, tapi tetap harus tertib dalam berlalu lintas. Itu yang penting Mas Coki. Itu betul banget. Tapi by the way kalau ngomongin soal, tapi punya teman-teman pengalaman gitu nggak? Misalnya pernah ketilang, pasti pernah kan? Obrolan teman-teman gitu kan ya? Kalau menurut kamu sendiri, teman-teman kamu di SMA 6 itu perilaku berlalu lintas itu kayak gimana sih? Kan kebetulan kamu belum pernah nih, tapi mungkin pasti ada dong teman-teman yang cerita. Aku gitu. kemarin baru ketilang polisi ini. Gimana? Ada nggak sih? Iya, dia ada waktu aku lewat di polisi istimewa, lampu merah polisi istimewa, itu ada dia ketilang, terus saya ketawain di jalan. Oke. Karena Temen terus waktu apa itu ya kan? waktu sampai sekolah ketawain, ketilang ya. Terus dia, oh memang kamu ya belum ngerasain. Oh iya, emang belum ngasih. Semuanya tuh hanya butuh waktu. Nah, itu udah. Betul. Mas. Karena prinsipnya itu ya, tak kasih tahu nih. Prinsipnya tuh diingatkan tuh ada 3 tarapannya. Ya Apa kan? tuh? Yang pertama, diingatkan oleh teman sebaya. Oh iya bisa. Teman sebaya udah diingetin nih, ternyata masih belum masuk. Yang kedua, diingetin sama yang lebih dewasa. Guru. Contohnya guru. Orang tua. Contohnya orang tua. Contohnya ya seperti saya ya, lebih tua juga ya kan. Dan yang terakhir yang paling bahaya ini Mas, ini fatal udah nggak bisa tarik lagi. Diingatkan sama Tuhan. Coy ya. Itu dia. Itu yang paling bahaya. Jadi ya kan. Coy. Makanya sebelum diingatkan sama yang lebih tinggi, lebih baik ya udahlah, nggak usah naik motor dulu sebelum punya SIM ya nggak sih? Tapi tahun depan tenang deh, kamu kan bisa punya SIM nanti tahun depan gitu kan. Tapi ngomongin soal ini Pak, saya juga penasaran.
sebagai guru. Iya. Pernah ketilang nggak Pak? Pernah nggak Bapak? Ayo Pak. Saya dulu itu kan waktu belum punya SIM. Itu kalau lihat polisi di jalan itu deg-degan, keringat. Jangan-jangan nanti saya ketilang. Bener. Tapi selama punya SIM ini jarang sih. Cuma pernah suatu saat karena saya terburu ngajar jam pertama. Kebetulan saya guru fisika Bu. Itu karena waktunya mepet, saya memburu waktu. Ada lampu kuning, saya terabas. Terpaksa di depan itu dipegang sama polisi. Nah kebetulan yang megang itu murid sendiri. Jalur orang alumni SMA. Saya sampaikan, Pak Musa guru SMA 6 ya. Oh iya, kenapa? Ya sudah Pak, lanjut saja. Tapi lain kali janganlah Pak nerobos. Itu memang sebagian besar kita tuh selama masih bisa untuk diberitahu ya Mas ya, selama bisa ditegur secara lisan, kita pasti memberikan kesempatan. Tapi kalau memang sudah keterlaluan, paksa kita memang harus memberikan surat tilang. Tapi by the way aku curious banget loh ini. Bapak tadi kan masih lampu kuning ya? Iya. Lah kalau lampu kuning itu kan bukannya kita gimana ya Bu ya? Ini mumpung ada Bu Pawan nih. Aku mau tanya nih ya kan sama yang kebetulan masih siswa ya kan. Marella mau nanya nih. Tahu nggak artinya lampu hijau apa? Lampu hijau jalan. Lampu hijau jalan. Bener. Terus lampu kuning? Lampu kuning hati-hati. Hati-hati. Oke, hati-hati ya. Terus lampu merah? Berhenti. Yakin Berhenti. Mas Coki? Iya. Soalnya fenomena zaman sekarang, anak-anak seusia dia, yang namanya lampu hijau itu jalan. Oh jelas dong, kan warnanya hijau, jalan. Betul. Lampu kuning, terobos. pelan-pelan agak digas. Ya kan? Lampu merah, pokoknya digas sampai mentok. Itu fenomena sekarang. Oke. Tapi emang gini deh. Kalau misalnya kita lagi jalan nih mumpung ada Ibu Polwan enak ya. By the way Pak kalau mau Dek kamu mau tanya mumpung ada ibunya di sini kita ngobrol-ngobrol seru aja gitu. Silakan boleh. Tapi kalau ngomongin masalah lampu kuning, bukannya kalau kita lagi hijau, terus itu kuning itu memang harus direm kah? Kita mulai persiapan untuk berhenti, mulai kurangi kecepatan. Bukannya tambah digas. Nah, itu dia, ya kan? Itu dia fenomena zaman sekarang. Jangan ditiru ya. Untuk sobat Mahameru Podcast juga diingatkan ya kan. Kita harus tetap menaati namanya rambu-rambu lalu lintas. Jangan sekarang tuh dibolak-balik. Yang namanya lampu hijau itu jalan, lampu kuning itu mulai agak digas, lampu merah malah digas. Jangan. Oke. Ya kan? Ternyata Bapak kenanya waktu lampu kuning ya Pak ya. Justru tambahan wah ini pelajaran buat saya nih. Pelajaran baru. Oke, baik, ya baik kan? gitu. Terus kita mau ngobrol ini lagi nih Mas. Mungkin tadi kita sudah nanyakan etikanya mereka ya kan. Sekarang mungkin dari pihak sekolah, mungkin apa sih kendala-kendalanya dalam menertibkan siswa dan siswinya? Terima kasih Mas Uki, Mbak Rena. Jadi anak-anak itu memang sudah kita himbau yang tidak punya SIM kan tidak boleh parkir di sekolah. Tapi ya yang namanya anak kadang-kadang ya yang tadi nyuri-nyuri parkir di luar. Tanpa pengetahuan kita. Nah, nggak ngomongin kamu loh Marella, enggak loh. Teman-teman kamu loh ya. Tapi merasa alhamdulillah Mas Coki dia merasa alhamdulillah ya kan. Ya, otomatis ini kan Mbak harus ya kerjasama dengan orang tua lah. Kalau memang anak itu tidak punya SIM ya jangan diperbolehkan naik motor. Kalau orang tua yang meminta mungkin anaknya atau dilarang lah, orang tuanya mungkin tidak bawa. Tapi kalau dari pihak sekolah karena kita ya tidak selalu Mbak mantau anak-anak sebanyak itu pakai motor. Nah, makanya harus ada kerjasama dengan pihak orang tua. Iya. Penting sih emang kayak gitu. Benar. Tapi dari pihak kepolisian sendiri, kalau misalnya zaman aku dulu itu selalu ada namanya sosialisasi Pak. Iya, betul. Itu yang aku tunggu-tunggu karena apa istilahnya kayak jam kosong gitu kan ya. Nah, kan enak tuh. Nah kalau sekarang gimana Mbak Rina? Kalau sekarang sih, kalau menurut saya pribadi nih, karena sebelumnya juga dinasnya di Subdit Kamsel terkait sosialisasi seperti itu, sering juga kok diundang ke SMA untuk memberikan pemahaman tentang lalu lintas. Kalau di SMA 6 sendiri Pak, udah pernah belum sih memberikan atau mengundang dari pihak kepolisian atau mungkin dimasuki dari pihak kepolisian untuk memberikan sosialisasi tentang tertib berlalu lintas seperti itu? Insya Allah karena sekolah kami kan juga sekolah di tengah-tengah kota ya Mas. Betul. Jadi banyak lalu lintas kendaraan. Terus terang kami juga sering kedatangan dari pihak Polres, dari pihak Koramil dan lain itu sering memberikan edukasi. Terutama pada saat upacara itu memang kadang-kadang pembinanya dari pihak kepolisian. Tidak hanya seputar lalu lintas, termasuk itu juga ada pembinaan tentang
penyuluhan tentang narkoba itu juga ada. Sering kali Mbak, jadi kita sering kedatangan. Oh, baik. Termasuk juga safe riding, jadi anak-anak safety riding. Jadi anak berkendara pakai helm itu yang bagaimana itu insya Allah ada pembinaan. Oke. Bagus kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya kan gini nih, Mariela kan belum punya SIM. Tahu nggak kalau SIM itu ngurusnya itu harus ada kayak tes-tes gitu? Tahu deh kan. Nah, mumpung ada ya kan? nih gitu. Nah, Ibu kan kebetulan saya sebagai siswa belum mempunyai SIM dan masih di bawah umur. Mungkin tahun depan saya baru ngurus KTP dan SIM. Itu gimana ya Bu caranya? Yang pertama kan syarat-syaratnya untuk memiliki SIM itu Mas, itu harus dilengkapi Mas, ya kan, terutama KTP. Kenapa sih harus punya KTP? Karena itu memastikan kamu sudah berusia 17 tahun dan matang untuk mengambil keputusan. Seperti itu. Nah, nanti ada tesnya kita harus mencari surat kesehatan, ya kan, memastikan tidak buta warna seperti itu. Ada psikologi, ada tes materinya dan juga tes prakteknya. Nah, biasanya yang susah itu ada di tes prakteknya. Tapi jangan khawatir. Ya kan, di setiap Polres itu sudah menyediakan yang namanya coaching tentang ujian praktek seperti itu. Mungkin nanti kamu di mana, kamu tinggal di Surabaya, bisa ke Polrestabes, kamu tanya nih, cari-cari informasi, ya kan, ada nggak sih coachingnya itu hari apa, jam berapa, bisa kamu diajarin sama petugas uji, ya kan, supaya kamu itu tahu gitu loh, oh aku harus seperti ini supaya bisa melewati ujian praktek seperti. Jadi nggak perlu takut lagi sekarang itu sebenarnya, asal kamu sudah memenuhi syarat. Tapi kalau masih 16 tahun ya tahun depan gitu kan, tahun depan. Tapi jujur loh ya, kemarin aku lagi perpanjangan, sempet SIM aku tuh kan mati tuh. Aku harus ngurus lagi, bikin lagi SIM A sama SIM C gitu. Lewat aplikasi sekarang ya. Nah, sudah bisa lewat aplikasi. Dan untuk pengurusan SIM sendiri bukan berarti sekarang KTP-nya di Surabaya nih, berarti harus ngurus di Surabaya, enggak. Udah bisa, mau sekarang KTP Surabaya ngurus di Papua bisa, KTP Papua ngurus di Jakarta bisa semuanya. Jadi semakin dimudahkan, semakin mudah untuk anak-anak siswa-siswi ini untuk memiliki surat izin mengemudi supaya mereka tuh lengkap gitu. Apabila sudah sesuai umur. Sempat pakai aplikasi dan itu masih yang base-nya Android gitu kan, yang jadi kayak lagi ujian gitu deh. Aku pikir kayak pertanyaannya cuma nih gampang lah. Oh kalau P tanda P gitu coret yang dilemparin. Ternyata di situ ada simulasi berkendaranya. Buset kayak begini ada ini. Kayak gitu juga ya Bu Rina ya. Emang banyak sih ya, bisa latihan, bisa membaca, bisa Google ini apa sih? Pasti bisa. Bisa ya? Pasti bisa, apalagi dengan adanya pelatihan-pelatihannya diadakan Polres-Polres itu pasti lebih gampang buat para siswa-siswa. Nah terus kalau misalnya nih, kalau adik-adik ini kan umur 17 tahun, ngurus SIM-nya kan biasanya kan kita kan terlalu pagi ya. Nah kalau misalnya ada kayak privilege gitu gak sih buat teman-teman yang sekolah untuk ngurus SIM untuk setelah pulang sekolah? Kamu pulang sekolah jam berapa sih, Dek? Jam 3. Jam 3 nah tuh. Jam 3 biasanya tuh kan ada ya pelayanan sampai hari Sabtu. Biasanya kalau hari Sabtu libur gak? Ya, Sabtu libur. Di hari Sabtu itu bisa digunain Mas Coki. Di hari Sabtu itu bisa digunain, ya kan, datang ke sana karena hari Sabtu itu kita bukanya itu setengah hari, ya kan, jam pelayanan bisa tuh dimanfaatin, dimaksimalin untuk mencari SIM. Kalau di hari-hari biasa memang tutupnya sampai jam 3 biasanya, kan, nggak keburu tuh ya kan, bisa sampai di hari Sabtu kamu cari SIM. Tapi syaratnya satu lagi, udah punya KTP. Betul. Ya kan. Mas Coki, ada cerita sedikit nih. Apa tuh? Tadi kita mengulas SIM ya kan. Dulu tuh waktu saya masih dinas di luar ya kan. Pernah nih saya diundang. Jadi saya diundang, bukan saya mengundang. Kayak sekarang saya mengundang nih, saya diundang seperti saya Pak Musyafak ini diundang di salah satu SMA untuk memberikan materi terkait etika berlalu lintas untuk siswa yang baru masuk SMA. Jadi masih kelas 10 ya. Pasti dia masih belum berusia 17 tahun ya kan. Di situ saya memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman, memberikan hadiah bahkan, hadiah helm ya kan, karena itu kan andalan ya, sosialisasi kasih helm ya. Yang SNI gitu ya. Helm SNI di anak kelas 10. 2 minggu kemudian, karena waktu itu saya menjabat Kasat Lantas ya kan, ada laporan kecelakaan. Saya baca ternyata salah satu yang terlibat adalah anak yang dari sekolah yang saya berikan sosialisasi. Astaga, 2 minggu kemudian? 2 minggu kemudian. Saya cek ke Kanit Laka, Pak, ini anak kelas berapa?
Infonya anak kelas 10. Langsung rasanya tuh kayak kesamber petir Mas Coki. Astaga. Saya baru berdiri, saya sendiri yang berdiri di situ memberikan sosialisasi. 2 minggu kemudian ternyata dia terlibat kecelakaan. Dan setelah di hasil olah TKP-nya, ternyata yang bersangkutan adalah di posisi yang berat. Karena balik, mengambil haluan terlalu kanan. Dan setelah dilihat-lihat juga, setelah didalami lagi, yang bersangkutan tidak menggunakan helm. Dan lagi yang pasti tidak menggunakan SIM di situ. Itu yang saya bilang tadi, diingatkan itu porsinya ada 3. Mungkin yang terakhir itu memang sudah jalannya, tapi itu memang mungkin pengingatnya dari Tuhan. Dan juga bisa dijadikan pembelajaran untuk teman-temannya. Nah, itu dah ya kan. Terus akhirnya anak ini ketahan lah atau meninggal dunia Mas Coki. Innalillahi. Loh, kecelakaan, tidak memakai helm, terbentur kepalanya, luka di dalam kemungkinan ya. Meninggal dunia. Aduh. Bisa ditarik lagi? Nggak bisa dong, ya kan? Nah, ya ini yang namanya diingeti sama Tuhan ya. Duh, masih mending diingeti sama makanya gitu percaya ya. Aja kalau diingeti sama kita. Kok merinding loh kayak gini loh. Makanya itu. Ini makanya kalau udah diingeti sama yang lebih tua, berarti tingkatannya udah tingkatan kedua nih. Berarti udah deh, jangan lagi coba-coba. Jangan lagi bandel-bandel kayak gitu. Bener. Tapi Ibu, apa nih? Temen saya pernah pagi-pagi baru datang sekolah. Dia tuh masuk kelas marah-marah. Apa tuh? Karena dia pagi-pagi ditilang Pak Polisi karena tidak memakai helm. Akhirnya disuruh push up. Ditilang nggak tapi? Ditilang juga? Katanya cuma disuruh push up aja itu masih baik loh berarti. Coba. Tapi dia kesal, pagi-pagi sudah olahraga. Teman kelas berapa waktu itu? Sekarang kelas 11. Kena tilangnya di mana? Di Taman Apsari. Di Taman Apsari. Iya. Jangan sampai nanti nih, jangan sampai pas saya jaga ya kan, karena di program Bapak Dirlantas yang baru ini Mas Coki, anggota itu semua ditumpahkan ke jalan. Di jam-jam rawan ya kan, jam-jam rawan kepadatan mungkin, jam-jam rawan kecelakaan, mulai jam 6 sampai jam 8, sorenya tuh 5:30 sampai 6:30. Kita berbaris rapi di simpang-simpang untuk membantu mengamankan lalu lintas. Jangan sampai. Yang aku sering lihat itu kan yang di Taman Pelangi ini bukan bener, sih, Bu Rina? Saya jaga di situ. Waduh. Oh gitu. Saya jaga di situ. Jam berapa tuh biasanya? Jam 6 sampai jam 8. Nanti ada nih diganti lagi sama yang grup selanjutnya, patroli juga. Dan yang sore itu jam 5:30 sampai 6:30. Tuh deh. Kasih tahu ke teman-teman ya. Jam 6 sampai jam 8 ya, jangan bawa kendaraan pribadi ya itu. Terus sorenya jam 5:30 sampai 6:30. Tapi terlepas jam itu tetap ada anggota yang berjaga dengan patroli. Nah, tuh. Tetap ada. Tapi by the way kalau ngomong soal pelanggaran kayak begini, e-tilang di Surabaya itu masih berfungsi masih ada. Jangan dianggap e-tilang itu cuman anget-anget kuku gitu doang kan. Setelah launching habis itu nggak ada, jangan dianggap ya kan. E-tilang itu tetap ada dan tetap berfungsi. Kalau dapat surat cinta nih Mas Coki, kan masih deg-degan gimana gitu kan ya. Jangan sampai nanti di rumahnya Bapak, mohon maaf ya kan Pak ya, melanggar lampu merah, di rumahnya Putri ya kan, ada surat tilang elektronik. Kenapa? Ada fotonya melanggar, mungkin pakai kendaraan roda 4 nggak pakai sabuk, kan? Mungkin di traffic light ke foto nggak pakai helm ya kan. Jangan sampai nih ya. Deteksi ya Bu kalau nggak pakai sabuk itu. Bisa Bapak. Jangan kan kayak begitu. Teman saya aja ya mainan handphone itu kacanya dia itu udah kaca mobil ya. Itu udah 80% loh. Nembus ke dalam. Tuh. Takutnya nanti chattingnya Bapak polisi udah tahu loh isinya apa. Itu ya nembusnya kan? Ke dalam. Jadi jangan coba-coba lagi ya kan. Dibiasain Mas Coki. Jadi kita tuh sosialisasi tuh sering bilang kalau kita itu tertib bukan karena ada Bapak dan Ibu polisi. Tapi kita tuh berusaha menjadikan diri kita itu sebagai polisi untuk diri sendiri. Asli. Gitu. Tapi kesadaran. Nah, Bapak pernah kena e-tilang nggak? Insya Allah enggak selamanya. Jangan sampai loh Pak ya. Jangan sampai. Bapak baik banget sih, masih kayak taat banget. Enggak tahu selama ini ya yang saya tadi katakan melanggar ya cuma itu. Insya Allah saya enggak pernah melanggar Mas Oki. Aku pernah loh kena e-tilang
Oke. Serius, itu di depan SM. Ya Allah, semua tilang nih kayak aku pernah banget. Razia pernah, terus habis itu kena tilang juga iya manual, kena tilang juga pernah. Lengkap dong ya? Beneran asli, kan ngicipin kan semua kan ya. Fasilitas kepolisian aku cicipin semuanya. Datang ke persidangan aku jelas pernah gitu. Waktu itu aku cerita di ini depannya SMA 4. SMA 4 ya. Nah, itu kan kalau ke kanan itu arah ke UNER. Nah, kalau lurus itu kan yang arah FK ya. Nah, aku tuh gini, waktu itu adikku yang ini terima, Mas ada surat dari kepolisian. Aku pikir, wah ini kok tumben-tumbenan Bapak Kapolda ngasih surat, bisa kan suruh MC kan ya. Kok tumben resmi gitu. Waktu aku buka, buset itilang loh ini saya loh. Beneran kena itilang ya. Beneran. Jadi waktu itu aku, kok bisa ya, ternyata di situ ada fotonya Pak. Jadi nggak bisa ngeliat nomor plat mobil saya jelas, ke zoom itu dia, dan pelanggarannya apa dikasih kayak lingkaran gitu. Jadi menurut aku waktu itu dan itu malam loh, aku pikir kan wah nggak ada nih itilang atau kayak gimana. Harusnya itu kan arahnya itu belok kanan, aku lurus. Nah itu Mas Coki salah satu jawabannya. And you know what, aku bayar berapa? 500.000. Itu untuk pembayaran denda maksimal ya kan. Mas Denda Coki maksimal. ini kan transfer ya kan? Iya, transfer ke bank gitu. Kalau ke bank BRI pembayaran denda maksimal yang kemudian nanti akan ditransferkan kembali setelah mendapatkan hasil dari persidangan Mas Coki itu didenda berapa. Iya. Dan emang secanggih gitu kayak di Singapura ya. Secanggih itu, makanya itu tadi Mas, penting banget ya kan untuk menjadikan diri sendiri itu polisi. Jadi nggak akan lah ya namanya melanggar. Oh aku sudah jadi polisi nih, jadi aku nggak mungkin dong melanggar. Tapi Bu Rina ini saya agak sedikit ini loh ya, aku pikir kamera itu di depan loh. Biasanya kan kalau kita lagi gendara kan nanti depan gini, wah nggak ada ini, ternyata dari belakang. Bukan kita kena tipu nih kita, kendara depan belakang. Di mana-mana Mas Coki. Mas Coki itu berkendara di mana-mana, diawasin di mana-mana. Oke. Jadi jangan coba-coba lagi ya kan melanggar di wilayah Surabaya ya kan, karena semuanya sekarang tuh bisa dimonitor. Seandainya kita kena itilang tapi kita abaikan, terus gimana dong? Kita nggak bayar denda? Diblokir. Hah, apanya? Jadi pada saat nanti pembayaran notis pajak tuh, itu ada namanya itu diblokir Mas. Jadi ada kayak warningnya gitu, diblokir semuanya, blokir karena terlibat kecelakaan ada, blokir karena denda tilang, ada keterangannya. Jadi gitu. Jadi harus dibayarkan dulu, baru nanti Mas Coki bisa mengurus surat-suratnya kembali. Siap. Sudah secanggih itu ya memang sekarang ini ya. Setiap lampu merah itu ada. Gimana maksudnya? Di setiap lampu merah kadang-kadang kan mungkin ada. Apakah setiap lampu merah atau kan tersebar nanti di mana-mana? kalau dikasih tahu di lampu merah ini, berarti di lampu merah lain Bapak langsung gas-gasan dong ya kan? Ya pokoknya mumpung ada orang dalam ya, orang paham dalamnya ini ya. agak tidak bersahabat orang dalam ini supaya teman-teman ini selalu tertib berlalu lintas Mas Coki seperti itu. Jadi semua ruas ya. Jadi pokoknya banyak ya di titik-titik di Surabaya itu memang sudah dipasangi tilang elektronik untuk memantau setiap pelanggaran-pelanggaran. Nggak peduli itu sudah bekerja ataupun apalagi adik-adik yang masih sekolah. Kalau di tilang elektronik nggak bisa milih, tapi biasanya tuh kalau sama polisi tuh masih bisa loh, mereka tuh bilang gini, loh helmnya mana? Bu, saya masih kelas 10 lah. Nah, emang kalau kelas 10 itu boleh nggak pakai helm kayak gitu. Tapi kalau udah lulusan sama teknologi nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Nggak bisa. Denda ya denda. Tapi gitu. ini mumpung ada Bu Rina nih, saya penasaran. Ini kan saya kan tinggal di Surabaya. KTP-nya Surabaya, SIM-nya semuanya Surabaya, aktivitas di Surabaya. Kalau seandainya aku keluar kota, let's say aku mau ke Malang, di situ kan juga ada CCTV tilang. Apakah kalau misalnya aku melanggar di sana kenanya langsung di Surabaya atau gimana? Mas Coki langsung disuratin. Langsung disuratin sesuai alamatnya Mas Coki. Sumpah? Sumpah. Astaga, berarti beneran nih? Iya. Aku bisa, ke Jogja deh, luar kota gitu. Sejauh apa Mas Coki melangkah ya kan, suratnya akan tiba di rumah Mas Coki. Astaga.
Takut banget ini. Itu beneran. Beneran dong. Ngapain bohong ya kan? Aku pikir kita biasanya di Surabaya aja, ya udah di Surabaya. Sejauh Mas Coki melangkah, mau Mas Coki ke Jakarta, Mas Coki ke Jogja, Mas Coki ke Solo, ke Semarang, kemanapun ya kan. Sumpah? Begitu Mas Coki kena namanya tilang elektronik, surat itu akan tiba di alamatnya Mas Coki. Ya astaga. Aduh, ini kayak diawasin ya, diawasin ya. Ini aku kayak berasa dijaga sama malaikat muka dan nakir ya. Nah, lebih ketat lagi malahan ya kan, lebih ketat lagi. Oh gitu. Terkait Mas Joki, terkait denda, tadi kan Mas Joki bilang maksimal 500. Iya benar Pak. Apa dilihat golongan untuk pelanggarannya? Iya, jadi itu nanti akan diputuskan ya Pak dari kejaksaan, Bapak melanggar pasal berapa, seperti itu nanti akan ada keputusan. Setelah putusan itu tetap akan dipotong dari denda maksimal yang dibayarkan tadi dan sisanya akan dikembalikan ke rekening yang Bapak gunakan untuk membayar tadi. Jadi jangan takut gak balik ya, seperti itu. Oh gitu, ya. Wah, ya berarti ada banyak istilahnya kalau zaman dulu ya, polisi bisa disogok kalau kena tilang atau sekarang no way. Ini teknologi Mas, mohon maaf ya kan, teknologi. Gak bisa. Gak bisa lagi teriak, saya masih kelas 10 kok, gak bisa ini teknologi. Gak bisa, itilang berbicara. Itilang berbicara, surat cinta datang ke alamat ya kan. Mbak Rina, aku langsung kepikiran loh, bulan kemarin aku tuh ngelanggar banget di Jogja loh ya. Ini aku takut suratnya datang ke rumah. Nah, jangan sampai. Kasih aja Ibu. Kasih aja surat ke rumah. Masuk telepon Bu Rina kan. Loh, gak bisa. Ini teknologi berbicara ya Mas Coki ya. Mungkin saya bilang, oh ya Mas Coki coba dibayar dulu ke BRI. Nanti konfirmasi suratnya, itu aja paling yang bisa aku bilang. Iya. Gak bisa nolong lagi apabila. Punishment tetap punishment ya. Tetap punishment. Tapi by the way, kamu besok kalau misalnya ini punya kendara dari orang tua, motor atau mobil yang kepengen punya SIM dulu deh? Motor dong. Motor. Mobil kan bisa nanti waktu kuliah atau enggak waktu mepet. Udah mencapai cita-cita yang diinginkan. Iya. Pak Syafiq, udah ada nggak sih anak-anak SMA 6 yang mengendarai roda 4 gitu? Sebagian ada. Tapi parkirnya memang kalau kendaraan roda 4 itu tidak diperbolehkan di sekolah. Iya. Biasanya anak-anak memang parkir di balai pemuda. Iya. Ada sebagian. Secara parkiran kan juga kalau di depan kan sempit ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Iya. Belum buat tamu, Bapak Ibu guru, kadang-kadang bawa mobil. Iya. Terus lapangannya kalau di tengah kota kan nggak terlalu luas. Jadi kalau nanti dibuat parkir anak-anak, olahraganya anak di mana kan. Sampai sejauh ini nih ya kan, kita sudah ngobrol tentang pelanggaran, kita ngobrol tentang pembuatan SIM, tilang dan lain sebagainya, sampai pajak ya kan. Sampai sejauh ini mungkin kendalanya Bapak sebagai Wakasek di SMA 6, apa sih Pak kendalanya Bapak untuk menertibkan mereka-mereka ini, ataupun apa sih kendalanya yang terkait dengan etika-etika berlalu lintas dari siswa-siswinya? Jadi yang namanya anak muda kadang-kadang peringatan tetap kita berikan Mas Yogi. Itu kita di SMA 6 itu ada tiap hari Senin itu ada kegiatan. Yang pertama mungkin upacara. Nah, di upacara itu ya kita kadang-kadang kedatangan dari pihak Polres atau Polsek untuk memberikan pembinaan tentang itu. Tapi yang namanya anak Pak, jadi kadang-kadang ya tetap seperti itu, kadang di jalan, ya tetap kita sampaikan. Terlebih lagi ini kami dari sekolah itu pernah mendapat teguran terkait dengan apa itu Pak? Penyeberangan anak-anak. Jadi kebetulan di depan kami itu kan lalu lintas padat Mas Yogi. Anak-anak kadang-kadang mungkin pilih cepatnya nyebrang di bawah. Akhirnya kami ditegur dari pihak luar, dari Satpol PP, bisa anaknya enggak boleh nyebrang di bawah loh. Karena banyak lalu lintas. Akhirnya ya saya himbau di tiap pulang itu saya sampaikan anak tolong jangan nyebrang lewat bawah. Kan di sana ada penyeberangan yang lewat jembatan layang Mas Yogi. Nah, itu pun anak-anak kadang-kadang kalau enggak ditunggu ya tetap kadang-kadang melanggar. Dirasa pagi-pagi itu kan agak sepi ya. Tapi akhirnya ya selama 2 minggu atau berapa saya saya tunggu di depannya Gerhadi. Sehingga anak-anak ini akhirnya tidak ada yang menyeberang bawah. Karena etika ini terkait kan kebiasaan. Kalau anak-anak dibiarkan sampai sekarang insya Allah anak-anak tidak ada yang nyeberang di bawah. Dengan kita ngalahi ya selama 2 minggu itu saya jaga terus di sana. Akhirnya tidak ada yang berani. Wah, ini perannya dari guru SMA 6 luar biasa. Luar biasa loh.
kalau misalnya ketemu Pak Marlon kayak begini tuh ini guru yang paling ditakutin kayaknya ya bagian kesiswaan. Betul. Gimana? Testimoni dari salah satu siswa. Betul ya. Sangat jadi takut bapaknya ada beliau. Wah, bapaknya galak gitu ya. Gimana? Apalagi kalau kan murid ada yang bandel gitu pakai sandal. Lihat Bapak Musyafiq lewat, aduh, dilempar sandalnya. Pura-pura ke masjid habis sholat. Iya. Berarti Bapak pantas. Saya ambil Mas Yogi. Karena memang kita himbau kalau di sekolah pakai sepatu. Oh iya. Termasuk tata tertib sekolah. Tapi kadang-kadang anak kan bawa sandal dengan alasan mau ke toilet, Pak. Atau mau ke sholat ke masjid, Pak. Itu kadang-kadang buat alasan saja, Bu. Akhirnya saya ambil, saya sita. Saya sita, kalau memang kamu mengambil ya nanti orang tuamu yang ambil. No wonder ya Pak ya, Bapak nggak pernah kena tilang. Orang Bapak setiap hari ini daily activity-nya rutin ya, taat tertib lalu lintas dan taat di sekolah juga gitu kan ya. Cocok banget ya mengundang beliaunya. Betul, bener-bener diaplikasikan bukan cuma di kerjaan ya Pak ya, tapi kehidupan sehari-hari loh. Nggak pernah kena tilang loh Bapak ini, luar biasa. Bapak habis ini bisa dapat trofi penghargaan Pak dari kepolisian. Ditunggu ya Pak ya, ditunggu kita akan main-main ke SMA nanti pasti tunggu waktunya kita akan main ke sana. Ingin pada saat ini loh Bu, pada saat kegiatan MPLS itu kan anak-anak baru. Barangkali nanti mungkin Ibu bisa kami undang. Bisa banget. Silakan dihubungi saya ya kan. Kita akan datang ke sana apabila membutuhkan materi-materi tentang public speaking, tertib lalu lintas, dari kami ya. Public speaking atau apa bisa kita. Biasanya kami kan datangkan beliaunya dari Polres atau Koramil biasanya Bu untuk memberikan pengarahan. Itu untuk anak baru yang masih masuk itu Mas Yogi. SMP ke SMA. Kadang-kadang anak ini kan masih selunduh gitu istilahnya, masih kecil kadang-kadang tahu bilang itu. Tapi sempat ini nggak sih ke teman-teman gitu, apalagi ini kan kalau ujian SIM itu susah loh deh, beneran deh. Ujian SIM apalagi ujian mobil gitu kan, nggak segampang itu. I mean kan butuh yang namanya gagal harus tes lagi, gagal tes lagi. Ada privilege khusus nggak buat teman-teman yang sekolah ini? Sebenarnya kalau privilege khusus itu nggak ada ya Mas ya. Semuanya itu kita perlakukan sama. Cuman itu tadi balik lagi, kalau memang kita tuh masih pertama nih mau nyari SIM ya kan, belum ada pengalaman apa-apa. Di setiap pores tuh ada namanya pelatihan supaya kamu tuh bisa menjalankan ujian praktek tuh ada. Jadi diharapkan siswa-siswa tuh jangan takut, jangan males, jangan aku nembak aja, udah nggak zaman, ya kan, udah nggak zaman. Datang Pak Polisi, saya itu belum pernah nyari SIM nih, saya mau tes, gimana sih caranya? Pasti nanti dikasih tahu nih, di hari ini jam segini datang, boleh kok sama teman-temannya nanti kita ajarin. Ada dari petugas uji prakteknya itu biasanya yang akan langsung mengajari adik-adik untuk gimana sih caranya supaya kita tuh bisa untuk melaksanakan tes ujian ini. Oke. Gitu. Tapi emang bener istilahnya kalau SIM ini enak gitu ya, apa namanya di tes itu akhirnya beberapa rambu-rambu yang nggak kita tahu akhirnya kita tahu. Bener gitu. banget. Siap. Aduh Mas Coki, itu yang kameramen udah ngasih tanda silang-silang, ternyata kita obrolan seru kita ini harus terputus Mas Coki. Aduh padahal lagi seru-serunya ya. Sayang sekali. Beneran ya, asli kan? seru banget. Kayaknya next kita harus nongkrong ya, ngobrol bareng di pos polisi ya biar seru ya. Mungkin nanti kita akan mengundang beliau lagi ya kan, mungkin di tema-tema selanjutnya karena tema ini masih sangat seru sekali dan kita tetap putus ya kan. Terima kasih dari Bapak Ahmad Musyafiq dan juga Putri Marlela Putri Marlela sudah hadir di podcast Mahameru, sudah memberikan informasi-informasi juga dari pandangan guru dan juga dari pandangan siswa. Ya kiranya podcastnya kita cukupkan sampai sekian. Ada satu pesan ya, mungkin nanti bisa dibawa pulang ke sekolah untuk disebarluaskan juga. Jangan lupa Mas Coki juga ya. Karena saya tidak memiliki hak pilih. Jadi untuk yang memiliki hak pilih jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 datang bareng-bareng ke tempat pemilihan untuk mencoblos siapa yang akan Bapak percaya menjadi presiden 5 tahun ke depan. Gak akan lupa karena pas hari Valentine ya. Hari Valentine. Itu dia. Jangan cuman dibuktikan cintanya ke pasangan, tapi buktikan cinta kita kepada negara. Nah tuh ya, datang nyoblos jangan sampai golput biar nanti bisa ikut trennya. Biasanya kalau abis nyoblos kan pamer jari nih. Jarinya yang mana yang di
ini di tinta ungu, jangan semuanya ya. Tapi sorry, buat 17 tahun, Marella cuma ngeliatin doang ya. Saya dapat coklatnya ke lantai. Tahun depan ya. Tahun depan. Oke. Thank you banget lo udah diundang loh. Mas Yogi juga, thank you banget. Sampai ketemu di podcast selanjutnya, ya kan. Untuk sobat lalu lintas, satu pesan, jangan lupa utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Jangan utamakan keselamatan sebagai keberuntungan, karena keselamatan merupakan kebutuhan kita semua, bukan hanya keberuntungan. See ya, cakep. See you. Bye.